Baik, pertemuan hari ini kita akan lanjutkan dengan materi metode survei lalu lintas. Data mengenai lalu lintas ini diperlukan untuk berbagai hal. Kemudian untuk dapat melakukan survei secara efisien, maka maksud atau sasaran dari survei itu harus jelas. Suatu survei itu bisa terbatas pada suatu lokasi, suatu kelompok penduduk saja, dan bisa juga merupakan suatu pengamatan terhadap pola pergerakan dalam suatu daerah yang luas. Biasanya metode survei ditetapkan sesuai dengan tujuan dari survei, dana dan peralatan yang tersedia, dan waktu yang ada. Pemilihan metode survei juga sangat tergantung dari kompromi berbagai faktor, tujuan survei, dan sumber daya yang tersedia. Jadi alokasi sumber daya ini akan sangat mempengaruhi kuantitas maupun kualitas data yang dikumpulkan. Jadi ketersediaan alokasi sumber daya, dana, waktu, sumber daya manusia, termasuk juga software mungkin yang kita pergunakan, itu akan mempengaruhi kuantitas data yang kita perlukan. Kemudian kuantitas data ini akan mempengaruhi lama survei dan juga besar dari sampel yang harus diambil. Antara besar sampel dan lama survei ini juga akan saling mempengaruhi. Selanjutnya, baik kuantitas maupun kualitas data tentu ini akan saling mempengaruhi, dan kualitas data yang diharapkan akan mempengaruhi metode survei yang harus dilakukan, termasuk dengan juga quality control yang diperlukan. Untuk semakin baik kualitas data yang diperlukan, maka semakin baik quality control yang harus dilakukan. Dalam metode survei ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu time frame atau kerangka waktu untuk survei yang menjelaskan kapan waktu pengambilan data dalam konteks kerangka waktu dan teknik survei berkaitan dengan tata cara survei dilakukan. Dari aspek time frame survei ditinjau dari time frame, maka ada dua metode survei, yaitu cross-sectional survei dan time series survei. Apa beda cross-sectional dengan time series ini? Yang cross-sectional survei dilakukan pada satu titik waktu dengan menggunakan sejumlah grup yang merepresentasikan bagian-bagian dari suatu populasi. Nah, jadi misalnya survei dilakukan pada tahun 2020. Jadi itu merupakan cross-sectional survey. Sedangkan time series survei dilakukan sebagian kecil dari grup dari satu populasi dalam rentang waktu tertentu secara berurutan. Jadi misalnya kita memiliki survei hasil LHR tahun 2019, 2018, 2017, kemudian ke bawah lagi 2016, 2015. Jadi ini merupakan data time series. Berikutnya adalah teknik survei. Ada beberapa teknik survei. Yang pertama, survei untuk data sekunder. Jadi pada dasarnya sifatnya merupakan penunjang daripada survei lapangan. Biasanya sumber dari survei data sekunder ini adalah publikasi-publikasi statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga penelitian, ataukah publikasi dari studi-studi terkait. Yang banyak dipergunakan untuk data sekunder biasanya misalnya untuk bidang lalu lintas maupun transportasi adalah publikasi dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Ini bisa data statistik ini bisa di-download dari internet. Yang kedua adalah survei observasi.
Survei observasi ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung fenomena ataupun karakteristik dari parameter yang ditinjau. Biasanya survei ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang dapat mengukur besaran parameter yang dicari. Survei lalu lintas merupakan contoh survei dengan observasi. Kemudian yang lainnya adalah survei kecepatan, headway, kerapatan, waktu tempuh, panjang antrean, dan lain-lain. Yang ketiga adalah survei kuesioner. Dilakukan untuk pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan perilaku, informasi keluarga, ataupun persepsi orang dengan cara menyebarkan kuesioner. Penyebaran kuesioner ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, pengiriman dan pengembalian melalui surat, kemudian diantar dan diambil langsung, diantar langsung dan pengembaliannya melalui surat, kemudian dibagikan di kendaraan dan pengembaliannya melalui surat, dibagikan di tepi jalan dan dikembalikan melalui surat, dibagikan di pusat keramaian dan pengembaliannya melalui surat, melalui media massa dan pengembalian melalui surat, dan yang mulai bisa dipergunakan terutama di saat pandemi ini adalah melalui berbagai media internet, misalnya bisa menggunakan Google Form. Jadi sekarang sudah umum dipergunakan adalah survei kuesioner melalui Google Form. Yang keempat, survei interview. Berbeda dengan kuesioner, itu bisa didistribusikan tanpa dilakukan wawancara secara langsung, tetapi survei interview, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara interaksi langsung dengan teknik wawancara. Nah, dalam hal ini dibutuhkan tenaga surveyor yang memiliki kemampuan memadai dalam mengungkapkan informasi yang dibutuhkan dari responden. Sehingga sebelum melakukan survei interview, pewawancara, tenaga surveyor yang membantu mewawancara itu harus memahami dulu dari konten atau isi dari materi-materi interview, sehingga tidak salah nanti menanyakan ataukah menjelaskan kepada responden. Nah, sedangkan pada survei menggunakan kuesioner, maka itu harus sudah jelas. Jadi jangan sampai nanti isi dari kuesioner itu menimbulkan multi tafsir dari responden. Yang kelima adalah survei interaktif group atau focus group discussion. Teknik survei ini pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara diskusi pada sekumpulan orang. Ya, topik yang dibahas adalah berkaitan dengan jenis data yang dikumpulkan, sehingga dengan cara diskusi ini diharapkan persetujuan atau opini orang terhadap suatu isu ini dapat digali secara lebih dalam. Adapun besar sampel yang dipergunakan sebaiknya diambil dari satu populasi. Jadi dasar dari pengambilan sampel ini dari satu populasi supaya sampel yang kita ambil itu mampu merepresentasikan kondisi seluruh populasi. Ada beberapa pertimbangan dalam pengambilan sampel. Yang pertama adalah tingkat variabilitas dari parameter yang ditinjau dari seluruh populasi yang ada. Misalnya, kita akan mengambil kuesioner mengenai produksi perjalanan dari suatu rumah tangga di Perumnas Monang-Maning. Misalkan di Perumnas Monang-Maning itu terdapat sekitar 500 rumah tangga. Kemudian kita ingin mengambil sampel karena keterbatasan biaya dan waktu tidak bisa untuk mensurvei 500 rumah tangga yang ada.
kemudian kita sampling. Nah, berapa kemudian besarnya sampel yang kita ambil dari 500 rumah tangga yang ada tersebut? Parameter apa yang kita pakai untuk mengukur kebutuhan dari sampel tersebut? Yaitu sesuai dengan tingkat variabilitas dari parameter yang akan kita tinjau. Umumnya pengambilan sampel itu juga akan dipengaruhi oleh nilai standar deviasinya. Jadi semakin tinggi standar deviasinya itu menunjukkan adanya variasi yang cukup jauh, rentang yang cukup jauh pada suatu variabel. Nah, sebagai ilustrasi ketika kita mengambil sampel supaya mewakili kondisi ekonomi dari populasi yang ada di Perumnas Monang-Maning, maka kita perlu melakukan stratifikasi atau pembagian dari populasi, misalnya menjadi penduduk dengan tingkat pendapatan tinggi, penduduk dengan tingkat pendapatan sedang, kemudian tingkat pendapatan rendah. Kemudian sampel kuesioner itu kita distribusikan kepada setiap kelompok tadi. Apabila kita memiliki data sekunder tentang persentase setiap kelompok, tentunya lebih mudah lagi. Sehingga kita bisa menghitung berapa persen untuk setiap kelompok yang kita kumpulkan. Bila tidak, kita bisa distribusikan secara merata untuk setiap kelompok. Sehingga diharapkan nantinya bahwa data yang kita kumpulkan ini mewakili ekonomi dari populasi yang ada di Perumnas Monang-Maning. Selanjutnya adalah tingkat ketelitian dalam mengukur parameter yang dimaksud. Kemudian besarnya populasi di mana parameter akan disurvei. Secara matematis, besarnya sampel dari suatu populasi dapat diukur dengan rumus sebagai berikut. Jadi, N aksen sama dengan S kuadrat per SE X kuadrat. Ini untuk populasi yang tak hingga. Maksudnya populasi yang tak hingga adalah populasi yang tidak bisa kita hitung besarnya. Kemudian N adalah N sama dengan N aksen per 1 plus N aksen per N. Ini adalah untuk populasi yang berhingga. Makanya untuk populasi yang berhingga itu ada N besarnya. Di mana N dan N aksen ini adalah jumlah sampel. N besar adalah jumlah populasi. S adalah standar deviasi. SEX adalah standar error. Jadi kalau populasinya tidak jelas jumlah N-nya, maka pakai rumus N aksen. Tetapi kalau jumlah populasinya itu tertentu, misalnya kita ingin survei kecepatan. Dari survei kecepatan, kita tidak tahu berapa volume lalu lintas pada kondisi jam puncak, berapa sampel kecepatan kendaraan yang harus kita ambil. Nah, kemudian kita lakukan survei volume lalu lintas, misalnya untuk satu kondisi jam puncak. Nah, itulah yang merupakan populasi jumlah kendaraan pada waktu 1 jam puncak. Itulah yang merupakan N besarnya yang kita pergunakan untuk menghitung berapa kemudian kita mengambil sampel kecepatan. Perencanaan survei lalu lintas, ada beberapa informasi awal yang diperlukan. Ada 6 pertanyaan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengapa survei ini dilakukan? Jadi kita lihat kembali pentingnya survei ini dilakukan. Apakah kita sudah melakukan survei sesuai dengan kebutuhan? Itu kembali diperhatikan. Jangan sampai kita melakukan survei yang melebihi daripada kebutuhan atau justru kurang dari kebutuhan. Dan selanjutnya yang kedua, informasi apa yang diperlukan. Jadi ketika kita misalnya melakukan survei mengenai dampak bangkitan perjalanan dari satu lokasi aktivitas, misalnya suatu shopping center,
terhadap kinerja jalan di sekitarnya. Jadi informasi apa yang diperlukan? Kita akan memerlukan informasi bangkitan lalu lintas, kemudian kita akan memerlukan informasi data geometrik ruas jalan, simpang di sekitarnya, kemudian informasi volume lalu lintas, kecepatan, kemudian kalau itu misalnya di sebuah persimpangan, tentu kita juga harus memerlukan informasi data manuver dari setiap pergerakan kendaraan di persimpangan. Selanjutnya yang ketiga, metode atau teknik apa dan di mana lokasi yang paling baik untuk mendapatkan data secukupnya. Kemudian kita perlu melakukan studi pendahuluan tersebut lebih dahulu, di mana kemudian kita menempatkan titik lokasi surveinya di lapangan sehingga data yang kita kumpulkan itu dapat mewakili kondisi lapangan. Yang keempat, bagaimana data akan dianalisis? Ya, bagaimana kita kemudian menganalisis datanya? Apakah kita menggunakan MKJI? Apakah kita menggunakan bantuan software kaji misalnya? Apakah kita akan menggunakan software VISIM misalnya? Jadi bagaimana data itu akan dianalisis? Selanjutnya yang kelima, bagaimana hasilnya akan disajikan. Jadi kebutuhan penyajian datanya, tingkat detailnya itu seperti apa, itu juga akan mempengaruhi. Bagaimana hasilnya kemudian akan digunakan. Nah, hasilnya ini akan digunakan untuk kebutuhan apa? Apakah untuk membuat suatu kebijakan yang bersifat makro, bersifat umum, atau memang membuat kebijakan yang bersifat spesifik? Ya, sehingga tentu survei yang dilakukan juga akan berbeda. Kalau nanti kebijakannya level makro, mungkin surveinya tidak perlu terlalu spesifik. Tapi kalau kebijakan misalnya akan menetapkan manajemen lalu lintas, penerapan manajemen lalu lintas di satu lokasi, maka ini harus detail surveinya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah logistik survei, misalnya peta. Jadi kita harus membawa peta. Agar peta dapat digunakan, maka akurasi dari skala yang sesuai perlu juga diperhatikan. Terlebih lagi kalau kita misalnya ingin melakukan survei terkait dengan trase jalan. Jadi ini mutlak harus menggunakan peta, ya kita surveinya membawa peta. Kemudian tujuan desain rekayasa, jadi dengan skala 1:100 sampai 1:2500. Biasanya dia dianggap memadai untuk skala petanya. Tujuan untuk penetapan rute jalan biasanya menggunakan skala 1:1000 sampai 1:2500. Kemudian tujuan untuk identifikasi permasalahan, maka diperlukan skala yang lebih besar. Berikutnya waktu dan lamanya periode survei. Faktor-faktor yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam penetapan waktu survei antara lain kita menghindari liburan sekolah, kecuali memang survei kita untuk menganalisis kinerja ruas jalan pada kondisi liburan sekolah. Tapi pada kondisi normal, maka kita lakukan survei pada saat hari kerja. Kemudian juga liburan musimam kita hindari, jangan sampai misalnya melakukan survei pada saat hari raya, kondisi lalu lintasnya akan jauh berbeda. Diupayakan adalah hari dalam seminggu, yaitu pada waktu kerja. Nah, apakah kita itu melakukan survei memang untuk pergerakan normal? Oleh karena itu, kita melihat dalam seminggu waktu yang pergerakan normal terjadi tentunya adalah pada saat hari kerja. Sehingga data yang kita ambil adalah data yang mewakili hari kerja. Kecuali kita ingin memang surveinya adalah pergerakan rekreasi misalnya, maka datanya itu kita memang ambilnya waktunya waktu Sabtu Minggu atau saat hari libur. Demikian juga kalau kita mengambil data misalnya bangkitan perjalanan pusat perbelanjaan, maka waktu puncaknya itu justru adalah hari Sabtu Minggu. Berbeda halnya dengan bangkitan perjalanan sekolah, kemudian
perkantoran, pasar, dan sebagainya. Kemudian catatan waktu. Jadi misalnya data dari sensus nasional yang terbaru. Kondisi iklim, jadi misalnya hujan, jadi kita hindari melakukan survei pada saat musim hujan. Pekerjaan-pekerjaan penanganan jalan utama, jadi ini juga akan mempengaruhi waktu dan lamanya periode survei. Selanjutnya frekuensi, ketelitian, dan biaya. Umumnya semakin tinggi tingkat sampel dan lebih sering ulangan surveinya, makin akurat hasilnya, akan tetapi juga biayanya akan lebih mahal. Semua survei menghasilkan data yang diestimasikan, tetapi estimasi biasanya dapat ditingkatkan ketelitiannya bila lebih banyak pengeluaran untuk survei dengan memperpanjang waktu atau menambah banyaknya pengulangan. Anggaran tersedia akan menentukan batas dan biaya, dengan demikian tingkat ketelitian juga yang akan dicapai. Tenaga pengamat dan penjelasannya. Jadi pemakaian tenaga pengamat atau surveyor yang sudah berpengalaman tentu ini akan menguntungkan. Tidak perlu kita untuk memberikan briefing terlebih dahulu, yaitu dalam hal tingkat keandalan dari data yang dikumpulkan dan waktu survei ini dapat lebih singkat. Jadi menghindari juga kesalahan-kesalahan survei, akhirnya terjadi kebutuhan pengulangan survei. Ada survei, kesalahan pencatatan data dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya menggunakan tenaga surveyor yang berpengalaman, ataupun kalau tidak ya harus diberikan training yang baik terlebih dahulu. Hal lain yang juga diperlukan adalah perizinan dan koordinasi dengan badan lain. Jadi misalnya kita ingin melakukan survei terkait dengan roadside interview survey atau RSI ya, RSI. Untuk survei bangkitan perjalanan atau asal tujuan berdasarkan roadside interview survey ini, kita akan menghentikan kendaraan di jalan. Oleh karena itu akan diperlukan perizinan. Demikian juga kalau kita melakukan survei menggunakan drone dan sebagainya, tentu diperlukan adanya koordinasi. Kemudian publisitas mengenai aktivitas dan tujuan survei juga perlu diperhatikan. Formulir dan peralatan. Jadi formulir survei, bedakan antara formulir survei dan formulir kompilasi data. Jadi formulir survei diperlukan adalah formulir yang betul-betul akan dipergunakan pada saat survei di lapangan. Kemudian peralatan-peralatan yang dipergunakan. Kemudian alat angkut yang diperlukan untuk surveyornya maupun alat angkut dari peralatannya. Selanjutnya ruang kantor dan peralatan untuk di kantor, komputer, kemudian keberadaan software dan sebagainya. Kemudian anggaran biaya. Nah ini juga penting, anggaran biaya untuk melakukan survei. Baik, kita akan mulai dengan survei. Yang pertama, survei inventarisasi jalan. Jenis informasi yang dikumpulkan tergantung dari tujuan penggunaan data nantinya. Misalnya dari pihak Bina Marga itu lebih banyak tertarik dengan masalah penanganan konstruksi jalan. Misalnya data mengenai jenis konstruksi jalan, kemudian fasilitas drainase, kondisi struktur jalan, tingkat kerusakan yang terjadi, itu data yang diperlukan oleh Bina Marga. Sedangkan Dinas Perhubungan itu tertarik pada aspek operasional dari arus lalu lintas dan pengendaliannya, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi bangkitan perjalanan, kapasitas jalan, dan persimpangan, serta keselamatan lalu lintas. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data inventarisasi prasarana yang pertama melalui pengamatan. Jadi pengamatan secara kuantitatif menggambarkan sketsa peta jalan, kemudian persimpangan, dan jaringan jalan di sekitarnya. Pengamatan kualitatif dapat digunakan menggunakan skala sesuai tingkat keseriusannya, misalnya skala 5 angka
yaitu yang satu misalnya nilainya buruk, dua tidak begitu baik, yang ketiga sedang, yang keempat baik, yang kelima memuaskan, dan seterusnya. Selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran jarak dilakukan tentu dengan pita ukur, bisa odometer pada kendaraan, bisa menggunakan teodolit, bisa dari peta atau gambar teknik, bisa menggunakan rollmeter. Selanjutnya untuk inventarisasi jalan antar kota dilakukan dengan penekanan pada alignment jalan, kondisi fisik, kualitas permukaan dalam kaitannya dengan kenyamanan berkendaraan. Informasi yang dikumpulkan dalam survei inventarisasi jalan antara lain panjang jalan, lebar dari ruas jalan, termasuk kemudian nanti ada median ataukah tidak. Kemudian yang kedua, jenis konstruksi jalan, apakah terbuat dari aspal beton, ACWC, apakah paving, kemudian alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal, jarak pandangan, fasilitas pejalan kaki, bahu jalan, dan drainase, kemudian kondisi permukaan jalan, koefisien gesekan, selanjutnya lebar jalan, jumlah jalur, lebar median, lebar bahu yang diperkeras, daerah milik jalan, damija. Nah, sekarang sudah berubah ya istilahnya, sudah menjadi ruang milik jalan atau rumija atau right of way, ROW. Kemudian lokasi dan jenis persimpangan serta semua akses lainnya. Selanjutnya, lokasi, jenis dan ukuran dan rambu jalan, marka jalan, serta lampu penerangan jalan. Untuk jalan kota, rincian data inventarisasi prasarana jalan meliputi desain geometrik, kemudian pengendalian lalu lintas. Informasi mengenai perangkat pengendalian lalu lintas yang perlu diinventarisasi antara lain yang pertama kondisi rambu lalu lintas dan marka jalan yang meliputi lokasi, jenis, dan ukuran. Kemudian yang kedua lampu lalu lintas dan lampu penerangan. Selanjutnya yang ketiga persimpangan, jari-jari tikungan, lokasi, dan jenis pengendalian. Yang keempat parkir dan akses ke dan dari jalan, parkir di jalan dan di luar jalan, dan cara pengendaliannya. Kemudian data tata guna lahan diperlukan informasi mengenai jenis bangunan, penggunaan lahan, dan penghalang terhadap pandangan bebas serta objek-objek yang menghalangi kelancaran lalu lintas kendaraan ataupun pejalan kaki seperti warung, pedagang kaki lima, pot bunga, dan sebagainya. Kemudian yang lain-lain seperti jenis objek lainnya, keberadaan tiang listrik, posisinya di badan jalan, kemudian tiang telepon, termasuk kabel listrik, kabel telepon, perhentian bus, kemudian keberadaan pohon yang mengganggu lalu lintas, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh sebuah formulir ya, formulir survei geometrik persimpangan yang dibutuhkan sesuai dengan MKJI. Jadi nanti formulir ini yang kemudian harus diisi. Misalnya pada sebuah simpang bersinyal, maka kita perlu juga mengetahui fase sinyal yang ada. Jadi pada sinyal itu ada berapa fase dan pergerakan untuk setiap fasenya itu seperti apa. Kemudian termasuk di sini waktu siklus, waktu hilang, dan sebagainya. Selanjutnya juga kita menggambarkan geometrik dari persimpangan itu sendiri, termasuk juga manuver kendaraan pada pendekat simpang. Jadi apakah pergerakan kendaraan itu dia lurus ataukah berbelok? Apakah satu lajur itu digunakan secara bersamaan untuk kendaraan belok kanan dan lurus? Apakah ada belok kiri jalan terus atau LTOR, left dan on red, dan sebagainya. Jadi itu kita perhatikan sehingga gambar tanda panah ini
sudah mencerminkan pergerakan yang terjadi pada satu persimpangan. Kalau kita lihat misalnya contoh pada pendekat barat ini, persimpangan ini kita lihat tanda panahnya jadi satu antara lurus dan belok kiri. Berarti ini artinya arus lalu lintas ini berurutan di dalam satu lajur yang dipergunakan bersama untuk kendaraan lurus dan belok kiri. Sedangkan lajur berikutnya adalah lurus dan belok kanan. Jadi satu lajur ini dipergunakan bersama-sama untuk kendaraan yang lurus dan belok kanan. Nah, ketika kemudian pergerakan itu dipisahkan, lajurnya terpisah, maka kita buat lajur-lajur yang terpisah sesuai pergerakan yang terjadi. Jadi data yang kita kumpulkan, data geometrik simpang yang kita kumpulkan adalah sesuai kebutuhan data-data seperti di bawah ini. Jadi kode pendekatnya kita juga harus mana utara, selatan, timur, barat, kemudian tipe lingkungan jalannya, apakah dia daerah komersial, residensial, dan sebagainya. Kemudian hambatan samping di sekitar jalan, apakah hambatan sampingnya tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian selanjutnya keberadaan median, apakah tersedia median atau tidak, kelandaiannya, kira-kira persentase kelandaiannya. Untuk jalan perkotaan tentu umumnya ini adalah datar. Kemudian yang belok pergerakan yang belok kiri langsung tersedia ataukah tidak. Kemudian jarak ke kendaraan parkir, ke lebar pendekat masuk. Kemudian di sini lebar untuk belok kiri langsung. Kemudian lebar dari pendekat keluarnya. Jadi semua data ini kita perlu untuk cari di lapangan. Nah, selanjutnya ini juga data yang kita perlukan. Kita lakukan potongan melintang dari ruas jalan yang kita akan survei, dibuat berapa lebar jalannya, lebar bahu jalannya, sesuai dengan data-data ini. Lebar jalur lalu lintasnya berapa di sisi A, di sisi B, lebar totalnya berapa, lebar rata-ratanya berapa. Termasuk juga nanti ada kerb atau bahunya ya di sini. Kemudian jarak kerb ke penghalangnya itu berapa meter. Kemudian selanjutnya lebar efektif dari bahu dalam. Juga kita perlu perhatikan bahu ya, bahu dalam dan luar. Nah, ini contoh ilustrasi jalan dengan median. Jadi ini ada lebar bahu, ada lebar median, lebar bahu bagian dalam, dan lebar bahu bagian luar. Ini lebar dari jalur lalu lintas. Ini jalan dengan kerb, kemudian kita lihat WK jarak dari kerb ke penghalang. Jadi berapa jaraknya dari kerb ini, kanstin ini ke lokasi penghalang. Misalnya ada di sini adalah rambu lalu lintas atau pepohonan. Kemudian di sini lebar jalur lalu lintas. Itu tadi adalah survei dari inventarisasi ruas jalan, geometrik jalan, maupun simpang. Selanjutnya adalah survei volume lalu lintas. Data perhitungan volume lalu lintas merupakan informasi dasar yang diperlukan untuk fase perencanaan, desain, manajemen, sampai pengoperasian jalan. Survei ini tujuannya untuk mengumpulkan data mengenai tingkat penggunaan jaringan seperti volume lalu lintas per jam, per hari, klasifikasi kendaraan, volume pejalan kaki, dan lain-lain. Ada dua macam survei utama yang digunakan untuk mendapatkan data karakteristik volume lalu lintas, yaitu yang pertama survei volume lalu lintas terklasifikasi, yang kedua survei volume lalu lintas pergerakan membelok. Survei volume lalu lintas terklasifikasi. Pencatatan volume lalu lintas terklasifikasi merupakan salah satu metode paling sederhana untuk memperoleh data lalu lintas. Kendaraan yang beroperasi dikelompokkan ke dalam kelas-kelas. Nah, ini tergantung kepada untuk siapa surveinya ini.
Nah, nanti kelas dari kendaraan akan berbeda untuk perhubungan dan untuk misalnya bina marga. Jadi bina marga dalam survei LHR mereka akan memiliki pengelompokan eh, kelas yang jenis kendaraan yang berbeda-beda ya. Kalau tidak salah sampai dengan 7 kelas. Sedangkan untuk MKJI untuk perhubungan itu kita hanya membedakan kendaraan atas 3 kelas ya. Jadi kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor. Sedangkan nanti unmotorized, kendaraan tidak bermotor, itu juga kita hitung volumenya, tetapi bukan untuk keperluan analisis volume lalu lintas, tetapi sebagai hambatan samping. Jadi diingat bahwa pada saat survei volume lalu lintas, sekaligus kita survei unmotorized, kendaraan tidak bermotornya. Di mana kendaraan tidak bermotor ini kita tidak pergunakan untuk menganalisis volume lalu lintas, tapi untuk menganalisis hambatan samping. Pencatatan volume lalu lintas dilakukan secara manual dapat dengan mudah dilakukan dengan menghitung jumlah kendaraan per satuan waktu berdasarkan kelas-kelasnya. Metode survei bisa manual count, jadi kita melakukan survei secara manual menggunakan tenaga orang untuk menghitung di tepi jalan. Bisa menggunakan metode semi otomatik, jadi menggunakan peralatan yang otomatis mencatat lalu lintas, kemudian peralatan automatic count, jadi peralatan yang full otomatis, secara otomatis bisa mencatat volume lalu lintas. Metode survei manual, kita memerlukan beberapa peralatan seperti formulir survei, pulpen atau pensil, alat tulis. Kemudian juga kita memerlukan hand counter ya. Jadi hand counter ini adalah alat untuk menghitung lalu lintas yang lewat. Yang ditulis di formulir itu hanyalah jumlah lalu lintas dari tiap interval waktu. Umumnya kita akan menghitung setiap interval waktu 15 menitan. Jadi sesuai dengan nanti kemampuan kita melakukan pencatatan data lalu lintas. Apakah setiap 5 menit yang kemudian digabungkan menjadi data 10 menit, data 15 menit, 30 menit, akhirnya menjadi data 1 jam. Metode ini paling sederhana, surveyor menempati suatu titik yang tetap di tepi jalan, demikian rupa sehingga mendapatkan pandangan yang jelas sedapat mungkin agar petugas terhindar dari panas dan hujan. Surveyor bertugas mencatat setiap kendaraan yang melintasi titik yang telah ditentukan pada formulir survei. Pencatatan umumnya dilakukan secara terpisah untuk masing-masing arah arus lalu lintas. Kemudian menjumlahkan pada tahap analisis guna memperoleh volume total 2 arah. Jadi nanti tergantung kepada survei yang kita lakukan, apakah ini pada ruas jalan yang terpisah oleh median ataukah tidak. Kalau nanti jalannya 2 lajur 2 arah tidak terpisah oleh median, maka volume total 2 arah yang kita perlukan. Tetapi kalau jalannya adalah bersifat satu arah, maka kita bisa menghitung volume per arahnya. Surveyor bertugas mencatat total kendaraan yang diamati pada setiap interval waktu yang telah ditetapkan. Biasanya antara 5 menit hingga 1 jam. Jangka waktu pelaksanaan survei ini tergantung dari maksud pelaksanaan survei dan kondisi lalu lintas ini akan dipecahkan. Survei dapat berlangsung mulai dari 1 jam hingga 1 hari penuh atau bahkan untuk beberapa hari. Jika yang menjadi masalah adalah kemacetan pada jam sibuk, maka pencatatan volume lintas pada jam sibuk perlu dilakukan survei yang lebih rinci, yaitu dengan melakukan pencatatan volume dengan interval waktu 5 menit. Selain juga itu diperlukan data volume selama sehari. Dalam rangka untuk memperoleh data lalu lintas sehari penuh, maka survei harus dilakukan 24 jam. Akan tetapi porsi terbesar arus lalu lintas terjadi antara jam 6 pagi hingga jam 10 malam. Jadi setelah itu volume lalu lintas relatif kecil.
Untuk keperluan desain, kita biasanya membagi waktu pelaksanaan survei hanya pada jam-jam tersebut saja, yaitu selama 16 jam. Volume selama 16 jam ini biasanya 93% dari total volume sehari penuh. Jadi volume lalu lintas antara jam 10 malam sampai jam 6 pagi, itu kira-kira hanya 7% dari volume lalu lintas harian. Hal yang menjadi pertimbangan dalam survei volume lalu lintas dengan metode pencatatan manual adalah surveyor ditempatkan pada masing-masing ruas atau lengan simpan untuk mencatat volume masing-masing pergerakan. Klasifikasi tipe kendaraan dikelompokkan ke dalam kendaraan ringan, light vehicle atau LV, adalah semua jenis kendaraan bermotor beroda 4. Di dalamnya termasuk mobil penumpang, yaitu kendaraan bermotor beroda 4 yang digunakan untuk mengangkut penumpang maksimum 10 orang, termasuk pengemudi. Termasuk di dalamnya jenis sedan, station wagon, jeep, kombi, oplet, minibus. Itu adalah masuk ke dalam mobil penumpang. Kemudian termasuk juga kendaraan ringan, pickup, mobil hantaran, micro truck atau truk kecil, ya truk engkel, yang mana jumlah bannya itu adalah 4, jumlah rodanya, di mana kendaraan jenis ini adalah kendaraan beroda 4 dipakai untuk angkutan barang dengan berat total kendaraan termasuk muatannya kurang dari 2,5 ton. Itu masuk kendaraan ringan. Selanjutnya kendaraan berat atau heavy vehicle atau HV. Yang termasuk heavy vehicle ini yang pertama adalah mikrobus. Semua kendaraan yang digunakan untuk angkutan penumpang dengan jumlah tempat duduk 20 buah termasuk pengemudi. Jadi termasuk misalnya bus Transmetro Dewata, itu termasuk mikrobus. Bus, kemudian semua kendaraan yang digunakan untuk angkutan penumpang dengan jumlah tempat duduk sebanyak 40 atau lebih termasuk pengemudi. Jadi ini bus yang besar. Kemudian truk, semua kendaraan angkutan bermotor beroda 4 atau lebih dengan total lebih dari 2,5 ton. Termasuk truk 2 as, truk 3 as, truk tangki, mobil gandeng, semi-trailer, dan trailer. Kemudian sepeda motor. Kendaraan bermotor roda 2 dengan jumlah penumpang maksimum 2 orang, termasuk pengemudi. Yang termasuk di sini adalah sepeda motor, skuter, sepeda kumbang, dan sebagainya. Selanjutnya kendaraan tak bermotor, kendaraan yang tidak menggunakan motor, termasuk di dalamnya sepeda, delman, dokar, bendi, dan becak. Jadi sekali lagi, kendaraan tak bermotor ini pada saat survei volume lalu lintas, kita juga lakukan surveinya, tetapi pada saat analisis, kita tidak hitung di dalam perhitungan volume lalu lintas, tetapi kita hitung sebagai hambatan samping. Metode survei yang bersifat semi-otomatik, peralatan yang gunakan formulir survei dan pensil, kemudian hand counter. Kemudian bisa juga kita menggunakan nanti video kamera dan TV. Jadi kita menggunakan misalnya bantuan handycam, kita survei volume lalu lintasnya dengan handycam. Setelah itu kita putar ulang handycamnya pada komputer. Kemudian kita lakukan ya seperti menghitung manual kembali, kita gunakan hand counter, kita tulis di formulir. Jadi ini metode yang semi otomatik. Jadi video kamera ditempatkan pada titik tetap di tepi jalan, tentu dengan kamera yang menyorot ke arah pergerakan lalu lintas yang dapat kita mudah nanti menghitungnya ketika kita kemudian tampilkan di layar monitor. Pencatatan dilakukan dengan rekaman video di lapangan pada televisi. Pencatatan umumnya dilakukan secara terpisah untuk masing-masing arah arus lalu lintas dan kemudian menjumlahkannya pada tahap analisa guna memperoleh volume total 2 arah. Nah, pada saat ini di beberapa lokasi persimpangan ya yang dilengkapi dengan ATCS, Area Traffic Control System, itu sudah ada CCTV-nya.
Jadi kalau Anda memerlukan data nantinya terkait dengan volume lalu lintas persimpangan, itu dapat meminta datanya tentu dengan menggunakan surat pengantar kepada Dinas Perhubungan. Bisa Dinas Perhubungan Provinsi, bisa Dinas Perhubungan Badung juga punya ya. Kemudian Dinas Perhubungan juga Kota Denpasar. Selanjutnya adalah metode otomatik. Metode otomatik ini menggunakan detektor. Ada beberapa jenis alat detektor. Pada alat yang sederhana, angkanya harus dibaca setiap interval waktu tertentu, misalnya setiap 24 jam atau 12 jam. Pada alat yang lebih tinggi teknologinya, itu dapat mencetak jumlah pada satu pita kertas. Nah, tadi adalah survei volume lintas di ruas jalan. Nah, selanjutnya adalah survei volume lalu lintas membelok. Ini adalah dipergunakan untuk di persimpangan. Pencatatan pergerakan membelok ini digunakan untuk melakukan desain geometrik persimpangan, analisis pengendalian dan kapasitas persimpangan, besarnya arus belok kanan. Metode dengan manual bisa juga dengan semi otomatik. Sama seperti tadi ya, kalau dengan manual, surveyor berdiri di tepi jalan pada setiap kaki persimpangan dengan pandangan ke arah persimpangan yang jelas. Nah, umumnya di satu titik pendekat itu diperlukan 2 surveyor. Yang akan disurvei adalah kendaraan yang keluar dari pendekat, apakah dia bergerak belok kiri, lurus, ataukah belok kanan. Jadi bukan kendaraan yang menuju ke pendekat. Jadi kendaraan yang keluar dari satu pendekat. Jadi kalau misalnya satu simpang bersinyal dengan 4 lengan, paling tidak diperlukan 8 orang surveyor untuk setiap pendekatnya. Sedangkan tadi ya, kalau survei volume lalu lintas di ruas jalan, itu bisa menggunakan tenaga surveyor hanya sekitar 4 orang saja. Tergantung nanti intensitas volume lalu lintas yang lewat. Selanjutnya dilakukan perhitungan kendaraan yang bergerak sesuai dengan arah pergerakan. Kemudian jika diperlukan, surveyor mengamati persimpangan dari gedung tinggi yang ada berdekatan. Sebagai alternatif dapat digunakan kamera video dari tempat yang memadai untuk merekam arus lalu lintas dan menganalisanya kemudian di kantor lab dengan memutarnya di komputer. Jadi ini menggunakan metode semi otomatik. Bisa juga seperti tadi yang saya sampaikan ya, berdasarkan CCTV yang sudah tersedia di setiap simpang dengan ITCS. Namun demikian perlu juga diperhatikan bahwa CCTV yang di setiap simpang itu ada yang bersifat untuk ke satu arah saja, ada juga yang sekaligus dapat meninjau untuk ke semua arah. Selanjutnya adalah volume terklasifikasi. Dapat juga dilakukan, pencatatan harus dilakukan untuk menentukan lalu lintas per jam pada saat jam sibuk maupun di luar jam sibuk. Umumnya pencatatan dilakukan dalam interval 5 sampai 15 menit. Jadi adalah metode survei yang dilakukan secara manual yang kita perlu perhatikan bahwa harus ada satu garis pengamatan di ruas jalan. Bisa kita lakukan ini dengan menempatkan suatu alat atau kapur atau penanda, ataukah bisa penandanya secara visual saja. Yang penting bahwa titik pengamatannya ini adalah tetap sepanjang periode waktu survei. Ini ada contoh penempatan dari detektor otomatik, misalnya di PU ya, biasanya menggunakan yang jenis pneumatic tube. Jadi dibentangkan kabel yang melintang di tepi jalan, itu dibentangkan kabelnya, kemudian kendaraan akan menggilas daripada kabel tersebut yang menimbulkan tekanan atau impuls yang kemudian menyebabkan kendaraan tercatat. Ini yang semi otomatik ya, dengan menggunakan video kamera kita merekam arus lalu lintas.
Jadi ini adalah survei di persimpangan, bisa dengan manual, bisa dengan semi otomatik. Nah, sekarang juga ada di beberapa di negara maju ya sudah menggunakan ATCS yang ada sensornya. Jadi di setiap persimpangan itu terdapat sensor yang hitung secara langsung volume lalu lintas. Kemudian nanti dari hasil perhitungan itu secara otomatis juga menghitung waktu sinyal yang diperlukan sehingga waktu sinyal bisa berubah sepanjang waktu. Prinsip kerja dari detektor ya jadi ada yang prinsip kerjanya berdasarkan sentuhan. Detektor ini dipasang pada permukaan jalan di mana gilasan dari ban kendaraan menggerakkan detektor. Bentuk yang banyak dipakai adalah pipa karet atau pneumatic tube yang direntangkan melintang jalan. Gilasan ban kendaraan ini akan menyebabkan adanya pulsa atau tekanan yang menggerakkan satu plat diafragma sehingga akan mencatat kendaraan yang lewat. Ada juga prinsip induksi. Dalam konstruksi jalan itu dipasang sejenis gulungan kabel yang horizontal, induktif loop, yang dihubungkan ke tepi jalan. Kemudian kendaraan yang lewat di atasnya akan menimbulkan induksi dalam gulungan yang diteruskan ke tepi jalan. Bentuk loop yang banyak dipakai adalah belah ketupat atau segi empat. Nah, perhitungan lalu lintas ada tentu keuntungan dari kerugian manual dengan otomatik ya. Misalnya keuntungannya eh, luas dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain sesuai keinginan, sederhana dan cepat, tidak memerlukan pengaturan, dapat melumpuhkan lalu lintas secara menurut jenisnya. Sedangkan otomatik itu akurat jika diperiksa, dipelihara secara berkala, murah untuk periode pencatatan yang panjang dan pencatatan menerus pada lokasi yang tetap. Kerugiannya adalah tentu mahal, periode perhitungan yang lama atau di luar jam kerja ataupun malam hari. Sedangkan untuk yang otomatik, biaya alat dan pemasangan menjadi mahal untuk penggunaan singkat, memerlukan tenaga yang terlatih dan terdidik. Jadi demikian materi untuk metode survei lalu lintas yang pertama. Untuk berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya metode survei lalu lintas yang kedua terkait dengan kecepatan dan sebagainya. Nah, untuk formulir-formulir survei itu dapat diunduh nanti di laman Oase. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan tugas. Jadi tugas yang dilakukan nanti Anda untuk merancang survei ya, merancang survei lalu lintas. Misalnya Anda ingin melakukan survei dampak. Jadi sekarang dibedakan saja. Yang pertama adalah satu orang mahasiswa itu melakukan survei terkait dampak lalu lintas dari Universitas Udayana Kampus Unud Sudirman terhadap kinerja jalan di sekitarnya. Jadi Anda coba membuat rancangan survei. Survei apa saja yang diperlukan. Itu dampaknya ya. Nah, jadi bangkitan, kemudian dampak bangkitan lalu lintas terhadap kinerja jalan. Yang kemudian yang kedua adalah melakukan survei dampak bangkitan lalu lintas pada akibat bangkitan mall level 21. Kemudian yang ketiga adalah analisis survei dampak lalu lintas bangkitan lalu lintas dari Trans Studio Mall TSM. Jadi silakan nanti ini dilakukan untuk masing-masing mahasiswa secara terpisah. Jadi asumsikan ini Anda akan melakukan betul-betul akan melakukan analisis kajian, kemudian metode surveinya dijelaskan secara detail, termasuk nanti petanya. Tata cara penulisannya ya masih sama ya, seperti ada penulisan tesis, jadi ada nanti pendahuluannya, kemudian ada landasan teorinya,
kemudian ada metode surveinya. Metode surveinya diuraikan secara detail, peta lokasi surveinya, di mana penempatan peralatannya, di mana penempatan surveyornya, berapa surveyor yang dibutuhkan, berapa lama waktu survei, survei apa saja yang dilakukan, apakah perlu sampel atau tidak, kalau perlu sampel bagaimana perhitungan sampelnya, dan seterusnya. Jadi silakan nanti yang jelas satu laporan itu berisikan adalah rancangan untuk melakukan survei bangkitan dampak dari satu aktivitas tata guna lahan, bangkitan aktivitas guna lahan terhadap kinerja jaringan jalan di sekitar. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai bertemu kembali pada perkuliahan minggu depan.